Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Teach Vlog edisi Chemistry Lesson. Pada video kali ini, saya akan coba membahas materi kelas 10, yaitu tentang struktur atom. Jadi, untuk materi struktur atom ini, saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada sejarah model atom, partikel penyusun atom, konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum. Untuk video kali ini, saya akan coba membahas sejarah model atom. Selamat menyaksikan. Oke, di sini pasti pernah menggunting kertas, bukan? Tapi pernah nggak kalian menggunting kertas hingga menjadi bagian yang paling kecil? Jadi bagian yang dia tidak bisa lagi untuk digunting. Nah, seperti itulah kita memahami atom. Jadi atom itu merupakan suatu partikel atau materi yang paling kecil. Sehingga ada yang mengatakan bahwa atom itu tidak dapat dibagi lagi, walaupun sudah ada yang mematahkan teori tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan belajar ya, terkait model dan teori atom dari masa ke masa. Ini penting untuk kita pahami bersama karena ini menjadi dasar kita, landasan kita untuk bisa nanti lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang sifat-sifat unsur dan juga ikatan kimia. Kita mulai dari sejarah model atom yang pertama yaitu teori atom Democritus. Democritus pada 464 sebelum Masehi berpandangan bahwa materi bersifat discontinue atau dia tidak berlanjut ya atau dia terputus. Artinya, jika zat dibelah terus-menerus, suatu saat akan diperoleh bagian terkecil yang selanjutnya disebut atomos atau tidak dapat dibelah. Nah, inilah jadi cikal bakal penemuan atom ya. Jadi atom menurut Democritus ini dia merupakan partikel yang dia tidak bisa dibagi lagi gitu. Kemudian lanjut ada teori atom Dalton tahun 1803. Menurut Dalton, yang merupakan seorang guru, atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Ya, jadi materi apapun yang ada di dunia ini, manusia, hewan, tumbuhan, sampai benda mati, laptop, tas, sepatu, semuanya ya, itu pasti tersusun dari atom. Ya. Kemudian, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Nah, jadi misalkan katakanlah unsur karbon. Unsur karbon pasti terdiri dari atom-atom karbon. Begitu pula dengan Fe atau besi. Pasti unsur Fe terdiri dari atom-atom Fe. Dan unsur-unsur yang lain pun juga akan sama, seperti itu. Kemudian reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom melalui penataan ulang susunan atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Nah, jadi reaksi kimia itu bisa karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Kemudian atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, tapi bisa diubah bentuknya atau bisa diubah wujudnya melalui suatu reaksi nuklir. Nah, untuk reaksi nuklir sendiri, nanti masuk ke bahasan kimia inti yang dipelajari di kelas 12. Lanjut, teori atom berikutnya yaitu teori atom Joseph Thomson, tahun 1904, seabad berselang dari teori atom Dalton. Menurut teori J.J. Thomson ini, atom adalah bulat padat yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan positif atau proton yang terbagi merata di seluruh isi atom. Kemudian, muatan positif tersebut dinetralkan oleh elektron yang bermuatan negatif yang tersebar di antara muatan positifnya, yang biasa dikenal sebagai model roti kismis. Jadi ketika kita membayangkan roti kismis,
Nah, roti itu diibaratkan sebagai inti atom yang bermuatan positif, atau kalau di sini digambarkan sebagai sebuah bola. Nah, kemudian kismisnya yang berada di roti tersebut merupakan elektron yang bermuatan negatif. Nah, percobaan J.J. Thomson inilah yang menjadi cikal bakal bertemunya atau penemuan dari suatu partikel yang dinamakan elektron. Ya. Jadi J.J. Thomson itu bisa dikatakan penemu elektron, yaitu partikel bermuatan negatif. Nah, jadi J.J. Thomson melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan tabung sinar katode. Apabila kedua plat elektrode, yaitu katode yang bermuatan negatif dan anode bermuatan positif dalam vakum, dihubungkan dengan sumber listrik bertegangan tinggi, maka dari katode akan terpancar sinar menuju katode. Berdasarkan eksperimen tersebut, Thomson menganggap sinar katode sebagai partikel negatif yang dinamakan elektron. Jadi berdasarkan gambar ini, di alat ini, jadi ada sinar katode ya yang ditembakkan di anoda, kemudian dia memancar melewati medan magnet ya. Kemudian ternyata cahaya ini ya atau sinar ini dia membelok ya, membelok ke arah kutub positif. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sinar ini dia mengandung muatan negatif. Kita ingat di pelajaran medan magnet di SMP bahwasanya ketika ada suatu magnet yang berbeda kutub, berbeda muatan, positif negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, seperti itulah teori atom J.J. Thomson. Teori yang menjadi cikal bakal ketemunya elektron. Kemudian teori atom Rutherford yaitu terjadi pada tahun 1910. Nah, jadi di sini seorang ilmuwan Rutherford ya, dia ingin mencoba mematahkan teori atom sebelumnya. Ya, jadi Rutherford ini ingin membuktikan benar apa tidak bahwasanya atom itu seperti roti kismis, yang dimana ada atom seperti bola pejal, kemudian ada elektron yang berada di sekitarnya, di sekitar bola pejal tersebut, di sekitar inti atom tersebut. Nah, di sini Rutherford menggunakan suatu sumber sinar alfa ya yang ditembakkan pada suatu lempeng tipis emas. Nah, di sini kita lihat yang bagian A. Sinar alfa ditembakkan pada suatu lempeng emas. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini di bagian B dapat terlihat ada beberapa versi ya. Yang pertama, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau bahasa lainnya loss gitu ya. Tidak memantul ya. Jadi dia lewat begitu saja. Kemudian versi berikutnya sinar alfa itu dipantulkan ya. Jadi mengenai suatu titik itu ya, suatu titik ini ya. Sinar ini ternyata dipantulkan. Kemudian ada lagi sebagian sinar alfa dibelokkan ya. Jadi di sini ada 3 ya. Ada yang sebagian besar sinar alfa diteruskan, sinar alfa dipantulkan, dan sebagian sinar alfa dibelokkan ya. Nah, dari gejala tersebut Rutherford menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Atau di sini kita biar lebih mudah menganalogikan sebagai model tata surya. Maka atom bukan merupakan bola pejal seperti yang diutarakan di teori atom sebelumnya. Jadi di sini kenapa disebut model tata surya? Jadi ketika kita lihat gambar ini ya, inti atom ini kita ibaratkan sebagai matahari ya. Matahari atau sebagai pusat tata surya. Nah, inti ini atau matahari ini pasti akan dikelilingi oleh planet-planet ya. Planet Merkurius, Bumi, Mars, sampai Uranus. Nah, itu pasti akan mengelilingi matahari. Nah, planet-planet itu diibaratkan sebagai elektronnya. Nah, jadi di teori atom Rutherford ini, inti atom akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Ya.
Nah, makanya di sini antara inti dan elektron akan ada ruang hampa atau ruang kosong. Ya, itu dibuktikan tadi ketika sinar alfa ditembakkan oleh lempeng Mars, maka sinarnya kebanyakan dia diteruskan karena banyak ruang kosong yang terdapat pada suatu atom. Nah, ternyata di teori atom Rutherford ini terdapat kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan sebab elektron tidak jatuh ke inti. Nah, jadi menurut teori fisika, ya, yang namanya benda ketika dia bergerak, berputar atau sebagainya, pasti dia akan mengeluarkan energi, yang dimana energi tersebut lama-kelamaan akan berkurang hingga habis. Misalkan kita ambil contoh, kita sedang lari keliling lapangan. 1 kali, kemudian 2 kali, hingga 10 kali. Kalau kita keliling lapangan 1 kali, pasti akan berbeda ketika kita mengelilingi lapangan di putaran yang ke-10. Pasti berbeda. Pasti lebih mudah, lebih banyak energinya ketika kita melakukan putaran yang pertama ketimbang putaran yang ke-10, kita sudah capek, ya. Tenaga kita sudah banyak terkuras, ya. Nah, seperti itulah kita menganalogikannya, gitu. Nah, jadi si Rutherford ini dia tidak bisa menjelaskan, ya. Kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti, ya. Kenapa elektron itu tenaganya atau energinya tidak habis? Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Nah, kemudian teori atom berikutnya yaitu teori Niels Bohr tahun 1913, seorang ilmuwan fisika asal Swedia, ya. Jadi Niels Bohr ini dia menggunakan sebuah gas hidrogen yang diberi tegangan tinggi, kemudian dari gas hidrogen tersebut memancar sinar. Yang sinar ini diberi suatu pembatas yang dimana ada celah di situ, kemudian muncul sinar yang sinarnya ditembakkan atau mengenai sebuah prisma, dan di sini kita lihat dari prisma ini dia keluar berbagai macam cahaya. Nah, jadi prisma ini dia membiaskan cahaya, ya. Dari celah ini dia terjadi pembiasan cahaya dan muncul berbagai macam cahaya di sini yang kita kenal Magicu Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan sebagainya, gitu. Nah, masing-masing warna ini punya tingkat energi tertentu, jadi tidak sama. Warna merah tingkatan energinya lebih tinggi daripada hijau dan sebagainya, gitu. Nah, gas hidrogen dalam tegangan tinggi akan mengemisikan spektrum garis yang khas, memunculkan suatu tingkat energi. Ya. Nanti dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti melalui lintasan yang disebut kulit elektron dengan tingkat energi tertentu. Makin jauh dari inti, makin besar energinya. Selama bergerak mengelilingi inti, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Keadaan ini disebut keadaan dasar. Nah, ini yang menjawab pertanyaan teori sebelumnya. Jadi, yang namanya elektron itu ketika dia berputar, itu dia tidak menyerap maupun memancarkan energi, ya. Yang disebut nanti keadaan dasar. Kemudian, elektron menyerap energi bila pindah ke lintasan yang lebih jauh dari inti, atau nama lainnya tereksitasi, dan dapat kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi foton. Jadi, ketika elektron ingin pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi di sini ya ilustrasinya. Jadi yang tengah ini inti, kemudian nanti di sini terdapat lintasan, ya, atau kulit, ya. Nah, jadi nanti masing-masing elektron menempati lintasan atau kulit tertentu, ya. Yang dimana nanti di sini semakin banyak kulit, maka nanti jaraknya dari inti, ya, itu akan makin jauh, ya. Nah, ketika suatu elektron dari tingkat energi yang awal ingin pindah ke tingkat energi yang berikutnya, dia harus menyerap energi. Nah, kalau sebaliknya, ketika suatu
elektron dari tingkat energi yang tinggi ingin ke tingkat energi yang lebih rendah, maka dia harus memancarkan energi, ya. Semakin jauh dari inti, maka energinya itu akan semakin besar. Semakin dekat dengan inti, maka energinya akan semakin rendah. Nah, kelemahannya tidak bisa menjelaskan atom berelektron banyak. Jadi, teori atom Niels Bohr ini hanya bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen. Lalu teori atom berikutnya, yang terakhir adalah mekanika kuantum, yang dikemukakan pada tahun 1924, di sini oleh ada Max Planck, Sommerfeld, Louis de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Nah, untuk yang pertama, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah probability atau kebolehjadian menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom, yang nanti dinamakan sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, jadi di sini ada ilustrasinya ya. Jadi di sini elektron itu dia menyebar ya, dan pergerakannya itu sangatlah cepat ya. Dia selalu mobile ya. Jadi kalau misalkan saya ibaratkan elektron itu dalam atom dia seperti kipas angin ketika berputar. Kipas angin ketika berputar itu kita tidak tahu posisi pasti baling-baling itu terletak di mana karena dia berputar. Letaknya pasti berubah di atas, di bawah, di kiri, atau di kanan gitu. Nah, kita hanya bisa menggunakan kebolehjadian atau probability dalam menemukan elektron. Kemudian elektron ini itu tidak hanya dijadikan sebagai partikel, tapi elektron juga dianggap sebagai sebuah gelombang. Kemudian daerah dengan probabilitas terbesar dalam menemukan elektron dinamakan orbital. Daerah probabilitas menemukan elektron dapat ditentukan dari kombinasi bilangan kuantum elektron tersebut. Nah, kita akan belajar bilangan kuantum di video yang lain. Nah, berikutnya ada latihan soal. Nah, di sini ada berbagai macam model atom ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Model atom Rutherford ada model atom yang nomor. Nah, kalau kita coba jelaskan satu persatu, ya. Nomor 1 itu dia bola pejal ya. Nomor 1 itu kalau bola pejal maka dia teori atom Dalton. Ya. Kemudian nomor 2, ya itu seperti roti kismis ya. Nah, berarti nomor 2 itu model atom J.J. Thomson. Kemudian nomor 3 itu gambarnya menyerupai tata surya. Nah, itu ada model atom Rutherford. Nah, ketemu jawabannya ya. Yang gambar 3 atau yang C. Soal terakhir, dibandingkan dengan teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr mempunyai kelebihan dalam hal yang A, jumlah proton dan jumlah elektron, bukan. Yang B, massa atom yang terpusat pada inti atom, bukan. C, muatan proton yang sama dengan muatan elektron, bukan ya. Yang D, keberadaan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu saat mengelilingi atom. Nah, ini yang tepat ya. Jadi, Niels Bohr itu mengungkapkan teori bahwa elektron berada pada tingkat energi tertentu. Nah, berarti jawabannya ketemu yang D. Oke, sekian ya video pembahasan materi sejarah atom ya dari masa ke masa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa difahami. Jangan lupa di-subscribe ya. Thanks for watching.